Selanjutnya di bagian bawahnya kita buat lagi personal. Kita replace bagian yang atas. Selanjutnya kita buat di sini array helper. Nah, kita menggunakan array helper ya. Map dalam kurung personal yang di atas ya. Jadi kita masukkan variabel personal di sini, koma ID personal, ini nama field yang akan dimasukkan ke dalam database ya. ID personal, koma nama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil menambah filter drop-down list pada grade pegawai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara input form drop-down berdasarkan ID. Jadi yang masuk ke database itu adalah ID. Namun yang tampil di drop-down adalah nama. Kita kasih contoh di sini nama personal. Jadi kalau kita lihat di sini, saya buka create pegawai. Nah, di sini ketika kita membuat data pegawai baru, di sini ada input ID personal. Nah, kan kita nggak tahu nih ID personal itu siapa sih gitu. Misal ID personal 5. Nah, dengan ID personal 5 itu siapa? Kan kita nggak tahu. Jadi alangkah lebih baik yang ditampilkan di sini adalah drop-down nama personal atau nama lengkap. Namun yang input yang masuk ke database itu adalah ID-nya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat drop-down list berdasarkan ID. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Di sini sebelumnya saya sudah merapikan form create pegawai ya. Sebelumnya data untuk simpan pegawai masih bawaan Y2 sehingga belum rapi ya. Jadi kemarin sudah saya rapikan, jenis pegawainya sudah ada. Drop down medis maupun non medis. Selanjutnya status pegawai juga udah ada, kontrak atau pegawai tetap. Selanjutnya tanggal bergabung, kita juga udah bisa input tanggal bergabung. Ini sudah saya tambahkan, namun saya tidak buat videonya karena pembahasan cara merapikan form seperti ini sebelumnya sudah pernah kita bahas. Ini cara untuk membuat drop-down menggunakan select to widget. Ini cara membuat form tanggal menggunakan date picker. Oke. Ini gaji ini kita ubah ke number saja ya. Kita buka ke VS Code. Nah, pegawai controller. Kita buka aksi create. Nah, ini render menuju ke create ya. Kita buka view create bagian pegawai, oke, menuju ke form.php. Nah, ini dia. Nah, di sini kita akan mengcustom form gaji. Nah, ini dia. Yang diinput adalah angka saja. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin menambah yang sebelumnya seperti ini ya, kita bisa menginput huruf. Kita ganti menjadi hanya boleh input number. Jadi di sini kita tambah array. Selanjutnya tipe atau type. Oke. Panah number. Oke. Oke, jadi gini ya cara untuk mengcustom text input, hanya boleh diinput number saja. Nah, oke, kita save. Kita coba refresh. Nah, tampilannya sama, namun ketika kita arahkan kursor ke gaji, nah lihat, di sini muncul tipe untuk number. Kita bisa nambah ya, custom.
Kalau ke bawah itu mundur, ke atas itu nambah. Kita bisa nambah manual di sini, misal 5 juta. Nah, bisa seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita input huruf, dia tidak akan bisa. Nah, ini saya sedang mengetik huruf ya. Yang bisa hanya nomor saja. Nah, ini bisa. Tapi kalau huruf, dia tidak bisa. Nah, itu ya. Oke, kembali ke topik utama, yaitu kita menambah form drop-down yang tampil adalah nama lengkap, namun yang terinput adalah ID personal. Oke, kita langsung saja eksekusi. Nah, di sini sudah ya yang tadi, tab number tadi. Selanjutnya kita pergi ke pegawai controller. Di sini kita perlu mengambil data dari personal dulu. Jadi kita buat dulu fungsinya di personal model. Nah, di sini personal model ya. Nah, kita scroll ke bawah. Kita coba buat di sini fungsi baru public function static. Nah, kita pakai static ya di sini. Get all personal. Nah, misal seperti ini. Oke. Nah, isinya personal sama dengan kita ambil data personal, find all. Oke. Selanjutnya di bagian bawahnya kita buat lagi personal. Kita replace bagian yang atas. Selanjutnya kita buat di sini array helper. Nah, kita menggunakan array helper ya. Map dalam kurung personal yang di atas ya. Jadi kita masukkan variabel personal di sini, koma ID personal, ini nama field yang akan dimasukkan ke dalam database ya. ID personal, koma selanjutnya nama lengkap. Oke. ID personal ini diambil dari database personal. Nah, ini strukturnya kita lihat. ID personal. Nah, kita ngambil ID personalnya ya. Karena yang input ke pegawai yaitu ID personal. Nah, di pegawai ada foreign key ID personal. Kita akan mengambil ID personal akan yang diinputkan ke dalam database. Namun yang tampil datanya adalah nama lengkap. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di bawah kita buat return personal. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita save. Oh, ini terbalik ya. Public static function harusnya. Ini malah public function static. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga tidak error lagi. Jadi kalau sudah seperti ini, kita save. Di pegawai controller kita coba panggil. Nah, di sini kita buat variabel nama lengkap ya. Nama personal. Nama personal sama dengan personal. Oke, nama fungsi yang tadi. Get all personal. Kita copy saja ya. Paste. Nah, save. Oke, nama personal get all personal. Kita coba cek apakah datanya dapat atau tidak. Echo print r nama personal. Dai. Oke. Kita coba jalankan. Nah, di saat create pegawai ini kita coba refresh. Error, oh kita lupa menambah use model personal di bagian atasnya. Nah, di sini jangan lupa untuk menambah use app models personal. Save. Kita coba ulang refresh lagi. Array helper not found. Oh ya, di personal tadi ketika kita membuat array helper, oke, array helper ini jangan lupa kita tambahkan di bagian atas use array helper.
use ye helpers array helper. Nah, ini jangan lupa ya. Oke. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, muncul. Lihat datanya. Ini ID personal. 1 Zulfadli, 2 Budi Mulyo, 3 Anafis, sampai yang ke-8 Andela. Jadi kita berhasil ya get data menggunakan fungsi yang kita buat tadi. Oke. Langsung saja kita buat di form ini. Nah, di sini bagian ID personal ini kita ganti saja ya dengan form dropdown. Sebelumnya di bagian jenis pegawai ini juga udah dropdown ya. Select to widget. Sebelumnya di bagian personal form kita juga pernah ya membuat form dropdown seperti pilih agama, pilih pendidikan. Kita bisa menggunakan salah satu. Kita copy saja ini dulu. Nah, kita copy, kita gunakan di ID personal ini. Di personal ini kita hapus saja. Kita paste di sini. Kita rapikan. Oke, form field model. Nah, di sini ID personal. Karena nama fieldnya tadi ID personal ya. Pilih nama lengkap. Oke. Data pendidikan. Nah, ini datanya yang tadi adalah di pegawai controller. Datanya itu nama personal. Ini kita hapus saja. Oke. Nama personal ini kita deklarasikan ke rendernya. Oke. Nah, ini kita copy. Di bagian create juga kita tambahkan. Nah, di sini ya. Di create.php di bagian pegawai. Oke, nama personal. Selanjutnya di form tadi datanya ini kita buat nama personal. Nama personal. Oke. Sudah? Oke, bagian ini kita save dulu. Kita coba refresh. Nah, pilih nama lengkap. Nah, muncul ya datanya. Kita coba cari Lianda. Oke, muncul. Budi Mulyo bisa, Siti Fadilah bisa, Jaka Pertama bisa juga. Jadi, kita bisa menginput data di sini berdasarkan nama lengkap. Namun yang masuk ke dalam database adalah ID personal. Ini tema defaultnya ini bisa kita ganti ya. Temanya ada macam-macam, ada tema default, tema klasik, tema bootstrap. Kalau seandainya teman-teman ingin ganti tema dari select to ini, misal di sini kita ganti menjadi tema select to tema default. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau tema default, beda ya. Kita coba tema bootstrap. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Perbedaannya dengan kita tidak menggunakan tema tadi. Tampilannya seperti ini, ada kotak seperti ini. Jadi agar mempercantik, kita bisa nambah seperti ini. Tema select to bootstrap. Nah, oke. Lebih cantik juga ya. Selanjutnya ID personal, ini labelnya kita ganti saja ya. Kita ganti labelnya menjadi nama lengkap. Oke, nama lengkap. Kita coba save. Kita refresh lagi. Nah, kalau teman-teman penasaran apakah data yang tersimpan di database kalau kita buat data baru, apakah data yang terbuat di database itu adalah data ID atau tidak? Di sini kita coba nama Siti Fadilah. Selanjutnya jenis pegawai ini kita coba non medis.
status pegawainya kontrak, jabatannya kita buat koordinator, tanggal bergabungnya kita buat 2020 bulan November tanggal 1, gajinya kita buat 5 juta. Oke, kita coba save. Sebelum kita save, kalau teman-teman penasaran dengan datanya, apakah data yang masuk ke pegawai itu adalah memang ID personal atau tidak. Sebelumnya kita lihat ID personal yang namanya Siti Fadilah, itu ID personalnya adalah 4. Oke, nah kita lihat, kita coba save. Nah, lihat, ID personal itu 4. Berhasil ya? ID personal 4, jenis pegawai non medis. Kita coba refresh di sini. Nah, juga ID personal 4 sesuai dengan nama Siti Fadilah. Gimana kalau kita lihat di data pegawainya? Nah, Siti Fadilah terbuat data baru sebagai pegawai. Oke, sekarang teman-teman sudah berhasil ya untuk menambah form drop-down list berdasarkan ID. Ini baru kita buat tentang create ya. Coba kita buat update. Nah, di sini update error karena update belum kita setting untuk nama personalnya. Kita coba copy bagian nama personal ini. Kita buat juga di bagian update. Nama personal, bagian rendernya juga. Selanjutnya di bagian update juga. Oke. Kita coba refresh lagi. Nah, jalan. Datanya udah di load, Siti Fadilah. Kita coba gajinya kita tambahkan 500.000, 5.500.000, kita save ulang. Nah, sukses. Oke, di sini saya hanya mencontohkan saja, namun kondisi ini bisa teman-teman pakai pada banyak situasi nantinya. Kekurangannya, kalau seandainya nama lengkap ini kita jadikan kondisi seperti ini, karena bisa jadi yang pertama, bisa jadi ada orang namanya sama, sehingga misal ini nama Siti Fadilah ini ada 3 orang, ini Siti Fadilah yang mana gitu. Begitu juga bagaimana kalau seandainya Siti Fadilah ini sudah menjadi pegawai, namun kita buat data baru lagi, Siti Fadilah. Nah, ini kalau seandainya kita save lagi, berarti ada 2 dong nama Siti Fadilah. Jadi kalau untuk kondisi personal dijadikan pegawai, alangkah sebaiknya kita detailkan lagi. Nah, gimana solusinya? Nanti akan kita buat tampilan data personal saja dulu, jadi ditampilkan nama personal berdasarkan identitasnya. Nanti kalau seandainya identitasnya cocok, baru kita tambah button di sampingnya, button update atau dijadikan pegawai. Itu lebih bagus. Karena di sini kita mencontohkan input form drop-down berdasarkan ID saja, dan itu sudah berhasil. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.